pertemuan kita bisa berlanjut di hari-hari yang akan datang. Intinya hati saya sudah sampai ke sub-sub yang paling dalam bagi saya dan tubuh dia. Mau jadi apapun. Demikian tadi apa yang jadi masukan dari peserta diskusi cangkruan pada sore hari ini. Mungkin kita nanti bisa dirangkum ya, jadi harapan apa yang nanti bisa kita sampaikan ke Kang Deddy Mulyadi, seperti itu ya. Sebelum harapan itu keluar, biar Pak Jusam menambahkan. Oh ya, ya, ya. Plus. Jadi kan, sebelum harapan ini kita keluar, untuk kita bawa ke kandidat, saya mohon Pak Jusam menunjukkan apa yang menjadi feedback kita tadi. Setelah itu, baru kita menunjukkan harapannya apa yang kita sampaikan. Baik. Monggo Pak Yusuf. Oh, ini lanjut. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sesuai dengan acara yang hari ini memang pada prinsipnya itu adalah bagaimana kita menggali pikiran kita masing-masing atau menyampaikan pikiran kita masing-masing tentang dunia. Saya tahu setiap orang pasti punya perspektif yang berbeda tentang sesuatu hal. Karena itulah maka Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda, walaupun derajatnya sama. Tetapi yang ingin saya coba simpulkan, mudah-mudahan saya tidak salah dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, disampaikan oleh peserta tadi. Ada 3 hal menurut saya yang harus menjadi semacam poin utama dari Kopdar. Yang paling pertama, melihat sosok Kang Deddy Mulyadi adalah seorang yang humanis, yang manusiawi. Artinya, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu bukan semata-mata urusan politik, bukan semata-mata urusan keuntungan ber-YouTube, tetapi adalah atas panggilan nuraninya menghargai orang lain, mengangkat derajat orang lain, atau membantu orang lain yang memang dianggap benar-benar butuh itu. Mungkin kalau kita lihat beberapa video, ada orang yang butuh dibantu, tapi kalau dilihat pura-pura enggak juga. Artinya sosok-sosok seperti ini nggak bisa dilihat sebagai apa namanya tadi dibilang Bu Airin itu pencitraan. Kalau pencitraan siapa aja mau di mana nikahnya mau apa ya terserah, tapi dia selalu koreksi kembali ketika dibantu suatu saat, dilihat kembali gimana sudah berkembang atau belum, kambingnya sudah ada atau belum, atau bahkan yang terakhir itu sudah jadi menikah atau belum. Itu artinya misi manusiawi yang dikedepankan dan sesuai yang kita sampaikan dan juga demikian. Terus yang kedua, misi filosofis. Apa yang saya sampaikan misi filosofis seperti itu. Segala sesuatu yang dilakukan, tindakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah berangkat dari apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Apa yang seharusnya dilakukan oleh politisi itu hal yang ke-1000. Hal yang pertama, apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia? Seperti tadi yang sampaikan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu bermanfaat bagi rakyat. Sebagai salah satu contoh, siklus kemajuan teknologi telah melahirkan banyak potensi. Misalkan ketika Kang Deddy Mulyadi membuat konten, ketika Kang Deddy Mulyadi datang ke suatu tempat, itu menjadi tontonan orang ramai, kemudian menghasilkan uang, dan uang itu diberikan kembali kepada orang lain. Artinya kalau kita bicara tentang magnet, dia menjadi magnet rezeki untuk dibagikan kepada orang. Mungkin nggak semua orang bisa melakukan itu seperti yang Pak Bambang sampaikan tadi. Berpikir ke arah sana mungkin ya setiap orang bisa, tetapi Tuhan tidak memberikan setiap orang menjadi jalan bagi banyak orang.
tapi diberikan kepada Kang Deddy Mulyadi. Ini saya sampaikan sebagai isi khusus. Terus yang kedua praktis, dia nggak terlalu ribet ini prosedurnya bagaimana apa segala macam. Lo kerja dengan benar atau tidak, misalkan anggota DPR main-main cantik di kantor, lo fungsinya apa? Digaji APBD, harusnya berpraktek dong, pergi ke lapangan, lihat lapangan seperti apa, lihat rakyat seperti apa, lihat perizinan seperti apa, lihat persoalan yang lain seperti apa. 3 hal ini menurut saya, lagi-lagi saya berharap bahwa ini menjadi semacam signifier dalam istilah filsafat bilang signifier, penanda. Biarlah Kang Deddy Mulyadi ini menjadi penanda bahwa bangsa ini membutuhkan para politisi, para pejabat publik yang berperilaku dengan 3 konsep yang berbeda. Tapi apakah Kang Deddy Mulyadi mencitrakan dirinya demikian? Menurut saya enggak juga. Karena dia tidak selalu menonjolkan kebaikan yang dia lakukan. Siapa yang akan melakukan testimoni terhadap 3 hal itu? Para fans, para penggemarnya. Kitalah yang akan memberikan testimoni atau yang menyampaikan kepada publik, oh ternyata 3 hal inilah yang mendorong Kang Deddy Mulyadi begitu perlu sosok seperti beliau di bangsa. Kalau misalkan bicara politik, ya saya bukan orang yang alergi politik ya, tetapi saya tidak aktif di dunia politik dalam pengertian politik praktis ya sampai sekarang. Tetapi saya memahami politik, ya saya dari gerakan mahasiswa. Kalau kemungkinan saya untuk terjun ke dunia politik atau terjun ke partai politik, setidaknya saya memiliki ya public speaking walaupun hanya di bawah rata-rata. Ukurannya apa? Saya mampu mengumpulkan sampai 240.000 subscriber dalam satu channel YouTube. Artinya saya punya walaupun hanya ya sebutiran ilmu dibanding orang lain, tapi saya berkontribusi dengan itu. Saya mampu memanfaatkan teknologi, saya mampu memanfaatkan media sosial, dan saya menyampaikan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Untuk itu, kalau misalkan teman-teman punya harapan seperti apa nanti Jawa Timur, seperti apa teman-teman pers Jawa Timur, saya kira bukan hal yang sulit untuk zaman sekarang, bahwa teknologi, media sosial, atau aplikasi-aplikasi percakapan memudahkan setiap orang untuk menyampaikan pendapat, memudahkan setiap orang untuk saling terhubung. Maka, ya kita gunakan teknologi. Tapi apakah teknologi itu bisa menyelesaikan segalanya? Tidak juga. Kenapa? Yang berbicara lihat teknologi dengan berbicara saling tatap muka, pasti kita bisa membedakan ekspresi kejujuran, ekspresi ketidakjujuran, ekspresi kepura-puraan pasti akan kelihatan. Saya termasuk yang sudah keliling mulai dari Medan, Pekanbaru, Lampung, Banten, Jakarta, kemudian Jakarta sekitarnya Jabodetabek sampai Bogor, Bandung, yang bertemu seperti ini. Tapi saya bukan memberikan misi yang berkaitan dengan politik juga. Saya hanya sampaikan apa, seperti apa menurut kalian Kang Deddy Mulyadi. Apakah saya salah berpendapat dengan seperti Kang Deddy Mulyadi selama ini yang saya omongin di channel YouTube? Apakah salah? Ternyata orang seperti saya cukup banyak hingga sampai di Jawa Timur sekarang. Hal-hal kecil menurut saya, ada keyakinan dalam diri saya, ketika kamu mampu menyelesaikan perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara besar kepada kamu. Mulailah segala sesuatu daripada hal yang kecil, karena setiap yang ada di bumi ini hanya dimulai dari hal yang kecil. Hanya sabun yang dimulai dari yang besar. Ya? Nah, 1-2 orang berkumpul, mulailah dengan percakapan. 4-3 orang berkumpul, mulailah membangun kesepakatan. Ketika kita sudah bisa membangun kesepakatan, maka kita akan mulai melakukan perubahan. Tapi walaupun ribuan orang berkumpul tanpa bisa melakukan kesepakatan, jangan harapkan terjadi perubahan. Oleh karena itu, maka Bung Karno menyatakan, berikan kepada saya 10 pemuda, maka akan saya berikan dunia. Itulah prinsip-prinsip yang menurut saya itu bagi teman-teman juga di sini menjadi spirit kita
bagaimana kita merasakan bahwa ada kamu, ada saya, dan ada yang lain, itu adalah bagian untuk memperbesar ruang atau untuk memperbesar harapan kita terhadap bagaimana seorang Deddy Mulyadi menjadi signifier atau menjadi penanda di bangsa ini masih ada orang yang perlu dipublikasi, atau di bangsa ini yang masih ada tokoh politisi yang perlu dinaikkan ke permukaan agar setiap orang menjadi contoh. Tidak pun bisa menjadi contoh bagi politisi, kita berharap generasi yang akan datang akan ada politisi yang seperti ini. Kalau kita menghitung politik, menghitung pilpres, menghitung pilkada, menghitung pileg dan lain-lain, setiap orang ada masalah, setiap masa ada orang. Tidak akan mungkin Deddy Mulyadi ada seumur hidup, tetapi gagasannya bisa nggak seumur hidup? Bisa. Ketika gagasan ini bisa kita bumikan, ketika gagasan ini bisa kita berlebar pengetahuan orang-orang, maka kedepannya orang-orang yang anak sekolah sekarang, maka saya ke depan saya coba akan bicara dengan Deddy Mulyadi itu untuk memulai bicara di sekolah-sekolah, mulai menyampaikan pendapat-pendapat di sekolah-sekolah. Karena gitu, ada perubahan politik internasional sekarang yang mendorong setiap orang itu harus punya sense atau harus punya pengetahuan tentang lingkungan hidup. Dunia ini sebenarnya makin baik atau makin rusak sih? Ketika dunia ini makin rusak, sebenarnya harapan kita ke depan akan seperti apa sih peradaban? Ya, siapa yang akan menyelamatkan peradaban yang akan datang adalah generasi yang lebih muda. Siapa yang bertanggung jawab untuk mendidik generasi yang akan muda adalah generasi yang tua sekarang. Tapi kalau generasi tuanya mabuk, politisinya korup, apa yang kita harapkan dengan generasi yang akan datang? Setiap orang akan bercita-cita untuk menjadi politisi agar bisa meraup untung, bisa korupsi, atau bisa menggunakan APBD untuk kebutuhan keluarganya masing-masing. Nah, makanya lagi-lagi ini bagi saya adalah sebagai ruang diskusi soal pilpres, pilkada atau caleg. Bagi saya itu nomor 1000. Mungkin itu nomor 10. Yang paling pertama adalah bagaimana memunculkan signifikan atau penanda bahwa bangsa ini masih ada politisi atau katakanlah tokoh publik yang benar-benar memiliki 3 hal sebagai karakter utama. Yang paling pertama humanis atau rasa kemanusiaan, kata Pak Marcel tadi itu sudah seperti Bunda Teresia, mengangkat derajat kaum papa atau menyelamatkan orang-orang yang lemah yang tidak berdaya, mengakses pendidikan yang tidak berdaya, mengakses kesehatan yang tidak berdaya, mengakses kebutuhan ekonomi. Itu yang dilakukan. Oleh karena itu, kalau misalkan teman-teman nanti punya semacam kesimpulan bersama, bisa nggak Deddy Mulyadi ini suatu saat kita undang misalkan di Jawa Timur? Bagi saya bukan hal yang mustahil, bukan hal yang sulit. Kita bicara lebih luas. Bapak itu bagi saya bukan capres, bukan cagup. Bagi saya Bapak itu adalah penanda, menandakan bahwa rakyat itu masih punya berharap, masih bisa berharap. Maka harapannya jangan dibunuh. Kalau misalkan kita kunci Deddy Mulyadi soal capres, maka kita akan muncul prinsip-prinsip. Saya tuh pakai Ganjar Pranowo orangnya. Saya harus Baswedan. Saya ini akan muncul. Itu secara nggak langsung pasti akan muncul. Tetapi kalau yang kita munculkan adalah nilai-nilai yang dia lakukan tadi, maka harapan itu pasti akan dengan sendirinya akan datang. Memang tahu air benar. Deddy Mulyadi udah semacam apa? Pendobrak saya. Yang kita lihat bentuknya, ada tambang ilegal didobrak bisa. Ada penguasaan lahan sawit ilegal didobrak bisa. Ada soal miras didobrak bisa. Tetapi kita kan bernegara yang bisa menyelesaikan setiap problem itu adalah kebijakan.
Kalau kebijakannya orang lain yang mengendalikan, sejago apapun Kang Deddy Mulyadi mengendalikan masalah di hilir, problem-problem sosial yang terjadi, maka itu besok akan berulang. Tetapi selesaikan kebijakannya. Ketika diselesaikan kebijakannya, aturan pertambangannya diselesaikan, aturan tata ruangnya diselesaikan, aturan legalitas pengelolaan hutan yang diselesaikan, aturan pengelolaan birokrasinya seperti apa diselesaikan. Kalau itu sudah diselesaikan, maka di bawahnya bisa dikontrol. Maka sering saya bilang kepada teman-teman kalau seperti ini Kang Deddy Mulyadi ini kan kayak apa? Mesias syndrome. Ya Pak ya? Mesias syndrome. Dia hanya datang untuk menyelamatkan, tapi nggak tahu dosa apa lagi yang akan dilakukan oleh orang lain hari esok. Mesias syndrome. Nah, tapi kalau kita berpikir lebih jauh tentang negara, mestinya adalah kebijakan. Tapi kan kita nggak bisa pada saat ini harus bicara. Jalan satu-satunya adalah berbanyak silaturahmi, berbanyak pembicaraan. Mungkin ke depan kopdar tidak lagi hanya sebatas duduk-duduk, makan-makan, foto-foto, udah selesai bubar. Tuh, itu yang menyebabkan kenapa saya bilang begitu. Ada 14 juta followers atau pengikut Kang Deddy Mulyadi di dunia digital. Nomor satu atau satu-satunya tokoh publik yang sampai 14 juta, baik itu di internal Partai Golkar maupun di Republik ini, yang punya pengikut segede itu di dunia digital. Tapi kembali kepada kita semua bahwa netizen itu nggak seirama melihat Kang Deddy Mulyadi, karena nggak ada injeksi wacana seperti yang disampaikan Pak Bambang, seperti yang disampaikan Mbak tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Marcel, Ayo. Tidak ada injeksi terjadi. Akhirnya interaksi itu tidak terjadi, saling mengisi. Oh iya ya, mestinya begini. Kang Deddy Mulyadi ini kan usianya ada. Sampai kapan dia jadi Mesias? Sampai kapan dia jadi juru selamat? Tapi yang bisa menyelamatkan jangka panjang adalah kebijakan. Itulah kalau kita bicara sistem bernegara. Begitulah kalau kita bicara tentang kebangsaan. Saya dengan Bu Airin ini memang tergolong saya masih junior. Bu Airin bertemu kami di November lalu. Di November lalu saya pertama kali bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Iya, saya juga kaget, teman-teman panitia suruh saya sampaikan sambutan di depan Kang Deddy Mulyadi yang memang bagi saya orang yang orang yang cukup besar. Mungkin seorang saya yang dari tanah Batak sana bisa bicara begitu gamblang di depan Kang Deddy. Yang saya pikir ini tinggal satu hal, kita terlalu berandai-andai bangsanya akan maju apabila sumber daya alamnya dikeruk habis-habisan. Kita terlalu berimajinasi apabila hutan itu dirubah jadi perkebunan. Kita menghitung segala sesuatu itu dengan angka-angka ekonomis. Maka kalau saya sampaikan agak sedikit panjang ini, teman-teman dari Jawa Timur ada beberapa kayak Tumpang Pitu, kemudian teman-teman Jawa Tengah ngobrol ke saya, gimana ya caranya? Ini selama ini kan perlawanan mereka terhadap tambang, penguasaan lahan, kemudian masalah-masalah lingkungan, selama ini kan terjadi sporadis saja. Gimana caranya agar kita bisa konsolidasikan? Kang Deddy Mulyadi, dia bukan cuma anggota DPRD, bukan anggota DPR atau anggota legislatif, hanya mewakili Jawa Barat saja. Dia DPR RI yang membidangi di lingkungan hidup dan kehutanan, kelautan dan perikanan, dan masalah pertanian. Berarti problem ini menjadi problem masyarakat keseluruhan. Perbincangan itu saya sampaikan kepada Kang Deddy, Pak, harapan ini harus proaktif. Bapak harus menjadi tempat pengaduan orang-orang yang silakan. Kalau ada problem-problem di daerah atau yang lain, silakan sampaikan ke kita. Saya akan coba untuk menjawab. Baik, terima kasih. Kalau kita sambung panjang lagi diskusi kita ini, memang sudah cukup waktunya. Sebagai kesimpulan akhir, menurut saya seperti yang kita sampaikan,
beberapa pandangan tadi, ada 3 hal itu yang menurut saya itu soal humanisme, kemanusiaan, soal filosofi, dan soal praktek sebagai politisi. Itulah yang menjadi catatan penting bagi kita. Apa harapan teman-teman? Mari kita rumuskan. Setidaknya hal terdekat itu adalah bagaimana mengundang Kang Deddy Mulyadi ke Jawa Timur dengan sebuah konsepnya. Mungkin kalau nggak bisa konsep yang jelas bicara problem-problem masing-masing yang terjadi di kabupaten kota, ya setidaknya pengen bertemu, pengen berfoto, pengen ngobrol, atau pengen mendengar suaranya, atau pengen mendengar candanya secara langsung, itu sah-sah. Tinggal teknisnya nanti kita bahas seperti apa pasca dari Kopda. Mungkin itu Pak yang bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa berlanjut di hari-hari yang akan datang. Intinya hati saya sudah sampai ke sub-sub yang paling dalam bagi saya untuk dia. Mau jadi apapun adalah panutan. Terima kasih.